2 minggu tidak berjumpa, bagaikan 14 hari lamanya kan. Haleluya. Kalau jumpa saya pasti lama kita jumpa. Ya, berapa 2 minggu ya. Kalau 2 minggu itu rasanya 14 hari kan. Haleluya. 2 kali 5 kali 2. Ya, sekali lagi selamat datang, selamat beribadah bersama-sama. Dan siapa yang pergi FP ataupun malam Pentakosta, coba angkat tangan siapa yang pergi. Mula-mula saya ingin orang lari dari hujan yang lebat masa malam Pentakosta. Ternyata manusia tidak gentar dengan hujan. Luar biasa dan luar biasa sekali. Haleluya. Nah, malam Pentakosta itu ialah satu gerakan Tuhan, bagi selawat. Dan ya, apa namanya? Sebenarnya itu untuk semua gereja, semua denominasi. Dan kalau ikut dia punya pemilihan itu MC utama yang dari sini, oke? Sebut nama sih, jangan sebut nama karena dia punya kata jangan sebut nama. Paham. Ternyata di sini juga ada Jawa MC di Sarawak, oke? Kalau mau cari MC yang menggetarkan, cari pasti. Nanti saya beri orang itu yang bilang. Dan juga bahwa dipanggillah dari gereja kita untuk terlibat dalam harian berbana, harian berbana. Hanya kali ini manusianya berubah. Anak saya ikut serta. Dan saya kata bahwa Dedi sejak berbakala bermimpi untuk pergi baktian di stadium. Dari hari ke hari cakap saja sampai hari ini tidak sampai ikut serta, hanya pergi. Ya pergi doa saja lah, cukup lah kan? Ikut doa, haleluya. Dan luar biasa Tuhan. Ternyata bahwa orang tidak lari dari hujan, saya heran dan mengejutkan saya. Haleluya. Nah, pada hari ini kita datang kepada satu firman Tuhan, yaitu janji Tuhan untuk BM Grace. Saya menemukan ayat yang kemungkinan saya tidak berdoa, karena saya mau kita menyembah Tuhan. Janji untuk BM Grace, karena ada orang merasa bahwa dia datang ke sebuah gereja, dia rasa kebetulan ataupun untuk sementara, karena kalau dia ada di sini, lalu dia datang. Tetapi karena ada janji Tuhan bagi BM Grace pada 2013 di Israel, waktu para tua Thomas C. letak tangan di tembok Yerusalem ataupun tembok ratapan Yerusalem, ada suara yang datang kepada dia, bless BM Grace ataupun berkati BM Grace. Betul nggak? Betul kan? Pakai Inggris tahu, betul kan? Bless BM Grace itu diberkati atau berkat? Berkat. Macam mana masuk dalam bahasa Indonesia? Betul sih dulu. Apa janji? Ya anak saya di atas dari sana. Cikgu apa? Bless BM Grace apa? Hah? Diberkatilah berkat BM Grace. Jam itu lama, macam itu setelah berkat. Oke. Nah, firman itu datang kepada Elder Thomas J. Pada waktu mereka rasa down, ada gereja itu ada up dan down. Waktu mereka rasa down, rasa mau putus asa, rasa kecewa, harapan pun semangat tidak kuat. Masa itulah
bahasa itu datang kepada mereka. Nah, apa yang Tuhan buat selepas itu cukup mengejutkan. Yang kita tahu bahwa satu, Tuhan beri bless and grace, berkatilah be and grace, artinya semua yang baik, semua rencana Allah yang sempurna sesuai dengan rencana Tuhan pada masa depan, itu semuanya dalam bahasa itu. Tuhan mau membuat sesuatu bagi gereja ini. Begitulah bahasanya. Aku Tuhan ingin membuat sesuatu bagi gereja ini nanti ya. Padahal gereja itu pada masa itu ada satu kumpulan meninggalkan gereja Inggris. Orang-orang yang tinggal di mereka itu orang berkemampuan, orang menggereja, orang yang luar biasa. Tinggallah orang-orang yang sisa-sisa, yang di atas itu sisa-sisa. Karena begini, semua yang di atas itu hanya mereka beli alat musik saja. Kerusi sudah ada, orang apa semua juga waktu pindah kan naik Ramsawal, hanya mereka beli alat musik saja. Kerusi sudah ada, kapet sudah ada, benda sudah ada, semua. Orang buka, orang bersih, dan tinggal datang mereka pasang alat musik dan nyanyi. Nah, pada masa itulah Tuhan berbicara waktu mereka rasa tidak kuat. Akhirnya pada 2019, 18 Tuhan beri tangan kepada gereja Baptis. Ya saudara, itulah berkat yang pertama yang Tuhan beri, yang tidak terpikir oleh pikiran manusia. Dan pas itu 2019 Tuhan memberi dana juga yang tidak terpikir oleh generasi sebelum ini. Semua yang tidak masuk akal Tuhan buat. Itulah berkat. Nah, ada satu berkat yang tidak juga mereka jangka, yaitu berwujudnya kebaktian bahasa Malaysia ini. Oke, supaya kita tahu kenapa Pak kebaktian bahasa Malaysia ada. Sebenarnya mereka bahasa Inggris dan ada bahasa Cina. Mereka tidak terpikir akan ada bahasa Malaysia. Dan tiba-tiba saya sebagai pastor dilepaskan dari BM Raspberry bulan 11, di mana bukan bulan pastor pindah pelayanan. Bulan 9 adalah bulan terakhir tarikh tutup semua pastor yang mau pindah, pada itu tarikh tutup sudah. Bulan 11 tidak ada gereja jangka bahwa ada pastor akan pindah lagi. Dan gereja-gereja tidak tahu bahwa pastor ini pindah dari gereja. Kalau orang tahu, pasti masalah, bermasalah. Karena waktu kita pindah dari BM New Life cukup bermasalah, karena itu sudah panas. Kita mau pindah dari sana. Dan waktu keluar dari sana, sudah banyak orang datang agak saya. Pastor, kamu datang dari kamu. Semua tunggu, Bapak kali datang sini kau. Dari diri datang. Semua orang sama untuk menunggu. Macam muka saya cun dengan dan akhirnya bulan 11 dilepaskan dari gereja itu, dan satu-satunya orang yang pro daerah tiba-tiba pro daerah pada tempo minggu ini ya. Alasannya mudah sih. Saudara, saya mau pastor yang tahu bahasa Malaysia karena ada bala-bala. Saya tadi sebelah istri saya datang dari Betul, mereka datang ke sini, saya tidak pandai cakap dengan mereka. Ternyata Pak Rodia tidak tahu cakap bahasa Malaysia pada masa itu. Kalau ada satu orang pastor dia tahu bahasa Malaysia, dia boleh cakap dari mereka, dia boleh paham.
Ada satu orang ini namanya kita datang di sini. 1 tahun 2 tahun saya di sini. Waktu kami meeting, saya tidak tahu bahasa Inggris dan Thomas J tidak tahu bahasa Indonesia. Kami meeting, orang tahu saya tahu apa saja. Dan sebenarnya dalam tempoh 2 tahun saya cakap dia tidak paham, dia cakap saya. Oke, haleluya. Luar biasa Tuhan. Sekarang dia sudah paham karena kita ini sudah banyak. Kamu jumpa dia cakap Inggris, kamu cakap bahasa, dia sudah mulai cakap bahasa. Dan kita mulai bahasa Inggris. Haleluya. Ini coba mulai tes saya bahasa Inggris sekarang. What's your name? Siapa nama? Wah, puji tahu. Betul. Wah, puji tahu Pak. Saya puji tahu. Ya, salah. Nah, ternyata bahwa berkat seterusnya yang tidak masuk akal ialah kebaktian bahasa Malaysia terjadi di sini. Oleh sebab itu, kalau kamu lihat muka-muka orang sebelah kiri kanan kamu, inilah berkat yang dikatakan Tuhan di Yerusalem bagi Eli Thomas. Tengok muka-muka sebelah kamu. Dia tahu orang sebelah. No play-play. Ini manusia-manusia yang dipilih oleh surga berkata dalam gerakan Tuhan. Okay? Kalau kau tengok muka-muka, ternyata inilah yang Tuhan bawa. Mudah-mudahan saya tengok muka-muka. Yang saya tahu kalian saja. Jadi, sudah ada masih mau. Yang lain. Nah kemudian datanglah muka-muka yang baru. Saya tengok muka tidak bercanggih, tapi saya tahu bahwa Tuhan boleh kerjakan. Inilah namanya berkati grace, ataupun bless manusianya. Lalu saya saudara ini antara manusia yang dipilih oleh Tuhan. Saya ingin pergi dia yang luar biasa. Ini bahwa akhirnya datang satu bahasa kepada saya, orang Limbang, sekali lagi orang Limbang, orang Limbang di sini. Sebelum itu orang Limbang satu bahasa ya, Lemun dengan Igeri, Lemun Ciwi, dengan Layu. Semua orang yang dari Lawas, dari Blaga, dari Taufik, dari Sibu, dari Gunung sana, dan dari Barang lagi. Tapi sekarang orang Limbang ada di sini, orang Limbang. Dan lepas itu ada lagi satu bahasa yang akan kepada saya. Saya akan membawa bahasa ini terbang tinggi sekali lagi. Saya tunggu-tunggu mereka ini pergi dia. Malam Pentakosta tidak juga pergi. Ternyata bahwa ada nanti di mana ada kebaktian-kebaktian yang dasar-dasar akan Tuhan buat di negeri ini. Masa itu terlewatkan diri. Tidak perlu relakan diri, orang akan datang. Itu rule dia kan? Orang akan ada. Orang akan ada. Peringkat demi peringkat orang bawah kita, jangan satu kali. Nanti semua kita di sana masalah juga rasanya kan? Wah yang tim pimpin. Jangan pingsan. Ready kan? Ready sih? Ready ya? Mesti ready. Nanti bengau datang sini. Amin. Kita datang sini kan? Bila yang mau datang sini? Rencana Tuhan. Saya sangat suka ada di sini. Karena waktu dia pimpin, apa namanya? Convention Burundi, ko dua, asal. Sekali dia pegang baik dan nyanyi, terus dia malaikat menari, luar biasa gimana? Tangan tengok dia sebiji macam itu. Kalau dia pimpin hujan,
terus saya lihat malaikat luar biasa. Nah inilah yang Tuhan mau, bahwa Tuhan panggil saya dan saudara, berarti orang yang duduk sebelah kamu itu bukan orang sembarangan ya. Amin. Haleluya. Oh, ini. Oh. Bukan kebetulan ini Agas. Agas. Agas atas. Sungai Agas. Bukan sembarangan. Bukan kebetulan. Memang dari Tuhan mau datang sama Yesus. Haleluya. Nah ternyata bahwa ini berkat Tuhan bagi gereja ini. Mereka tidak tahu apa yang Tuhan perbuat. Elder Thomas pun tidak paham apa yang Tuhan mau buat. Sekarang Tuhan buat hal yang memang tak masuk akal bagi dia. Dan yang tidak dapat dipikir oleh cara pikir yang normal. Tuhan mulai buat. Itu baru introduction. Karena akan ada pekerjaan Allah yang ajaib akan menyusul. Dan itu betul-betul berilmu battleground, di mana Tuhan akan mengangkat setiap orang karunia, dan Tuhan akan pakai setiap anak-anak untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Dan kedua, Tuhan akan memberkati umat ini dengan luar biasa. Amin. Mesti kata amin. Tuhan akan memberkati umat ini dengan cara yang luar biasa. Amin. Haleluya. Hanya dengan kata amin saja kamu bekerja sama dengan surga. Surga mau bagi kamu kalau kamu tidak ambil, maka sikap kamu. Kalau surga mau bagi kamu, ayatmu ambil dengan apa? Gayu. Oh, saya berkolam saya. Soalnya kolam boleh renang. Kolam renang. Kalau ada firman Tuhan kata amin. Oh, amin yang kuat. Sudah satu kolam renang. Aminnya jadi penuh kepercayaan. Itu satu sungai sudah kita tanah waktu surga bagi kita berkat. Amin. Haleluya. Nah itulah pekerjaan Allah bagi gereja, supaya saya dan saudara sekalian. Nah kedua, awal tahun ini ada seorang yang bernama Pastor John Brito datang di atas ini. Dia berkata bahwa ada satu bahasa yang Tuhan berikan kepada kita, ialah Tuhan akan menciptakan hidup yang baru. Yang nomor 2 ini, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Tuhan mencipta hidup yang baru. Yesaya 43 ayat 18 berkata begini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Pada ayat 18 Tuhan memberi kata begini, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Banyak hal yang sudah menjadi tradisi, normal, kebiasaan bagi hidup kita ini, itu masih oke. Tetapi ada hal yang lebih parah, di mana kita mengevaluasi diri kita sendiri. Terutama orang yang kecewa dalam percintaan. Tahu sih orang yang kecewa dalam percintaan, dia rasa bahwa dia tidak ada guna. Dia rasa gereja sudah turun. Dia rasa bahwa sahamnya rentas sekali, hanya 30% saja. Murah. Dan keyakinan dirinya sudah hancur. Banyak orang seperti itu. Apa yang terjadi dalam hidup kita sebelum ini, kadang-kala itu menghambat kita bergerak dan melangkah dalam pekerjaan yang Allah kata bless be increased. Kadang-kala kita
Kalau saya lihat asal usul saya itu seorang pendiam. Tetapi Tuhan panggil. Tuhan panggil. Karena dikatakan jangan perhatikan hal-hal terbuka. Jangan membuat itu satu penghambatan bagi kamu. Karena mulai pada hari ini Tuhan berkata, aku akan membuat suatu hal yang baru. Berarti mulai pada hari ini langkah seterusnya adalah lautan apa? Lautan luas bagi sebuah kapal dan juga sebuah padang yang indah sekali bagi semua orang. Trek yang begitu bagus bagi semua pelari. Dan bagi saya saudara sebagai orang Kristen, mulai pada hari ini hari seterusnya adalah hari yang baru yang Tuhan ingin ciptakan. Supaya saya jangan terhambat dengan masalah. Supaya jangan kesedihan saya bawa-bawa dan segala nilai yang saya ada sebelum ini saya bawa-bawa ke hadapan. Kalau kita balik dan melihat nilai kita, memang kita rasa bahwa kita tidak mampu, tidak layak, tidak dapat buat apa-apa. Itu orang kata lagi, kan? Orang cerita dengan, orang macam ini. Tetapi Tuhan berkata, mulai pada hari ini, jangan dulu. Karena Tuhan akan mulai pekerjaan dia. Tuhan akan mulai pekerjaan dia dalam diri kamu. Dalam diri siapapun. Tuhan akan mulai. Karena dikatakan di sini, jangan perhatikan hal-hal yang dari dahulu kala, dari zaman purba kala. Karena banyak hal yang orang Israel perhatikan dari purba kala dalam hidup pada masa itu. Tetapi Tuhan ingin membuat satu hal yang baru. Ini juga janji Tuhan bagi BM Grace awal tahun ini. Awal tahun ini. Banyak sekali kita ini datang dari keluarga yang tidak berkemampuan. Itu kita bawa-bawa. Tetapi firman Tuhan tentang iman berkata bahwa kita harus mulai katakan bahwa hidup kita ini diberkati. Amin. Diberkati. Diberkatilah saya pada hari ini. Diberkatilah pekerjaan saya. Diberkatilah kesehatan saya. Karena di dalam mulut kita, diri kita ini kita ada otoriti dan kita ada kuasa dalam mulut kita. Kita berkuasa untuk istiharkan apa yang Tuhan mau. Nanti kita kata, berkatilah saya Tuhan. Tuhan berkata, engkau harus sebut berkat bagi dirimu sendiri. Kita sebutkan karena kita memang diberi kuasa. Firman Tuhan berkata, pada hari ini juga aku beri kuasa kepada engkau. Orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, kata Markus 16. Dan juga mereka akan berbahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan apapun mereka akan memegang ular dan meminum racun, mau tidak akan apa-apa. Dan meletakkan tangan atas orang sakit. Itu kuasa yang diberikan kepada saya dan juga saudara di dalam Yesus. Sesudah kita percaya kepada Yesus. Amin. Mungkin kamu dipaksa untuk percaya ataupun kamu dengan rela hati menyerahkan diri untuk dipaksa untuk terima Tuhan. Amin. Haleluya. Saya dipaksa untuk terima Tuhan. Amin. Waktu umur saya 16 tahun. Haleluya. Satu kejar kebaktian muda-muda mudi. Konvensi muda-mudi di daerah kami. 4 malam. Malam pertama kali orang pertama. Malam belum banyak. Dan malam terakhir hanya tinggal 6 orang sejak kami. Keras hati, keras kepala. Bukan hanya keras hati, keras kepala. Tetapi firman Tuhan terus datang dan berkata, serahkanlah dirimu untuk bertobat di hadapan Tuhan. Nah, 6 orang kami maju ke depan. Karena sebelum itu saya lihat orang berkumpul, Pak. Nah, saya waktu saya tidak mau lepas. Saya belum tahu. Yang lain orang berapa? Saya tidak. Tapi saya terima Tuhan. Yes. Sudah terima Tuhan tidak, Pak? Apa masalahnya? Karena ada orang tanya, Pastor, yang berdoa itu terlalu berdosa, Pastor. Kalau kamu berdoa waktu orang berdoa bagi kamu, itu lebih bagus. Betul-betul Tuhan berurusan dengan kamu. Tuhan betul-betul mau deal dengan kamu. Dan kamu yang tidak berbalik, Tuhan sama dengan kami. Rasa kecewa juga kan?
Tapi kalau kita sudah terima khotbah, tetapi ada yang saya lihat orang itu macam ini dia. Itu orang paling keras kepala. Tahu bagaimana Tuhan berurusan dengan dia? Saya berjalan di belakang dia ada batu, laki itu masuk itu. Kalau Tuhan berurusan, dia tidak tahu dia apa. Saya berjalan di belakang itu, karya sebentar, dan bahaya. Berbagai depan. Haleluya. Nah, luar biasa Tuhan. Luar biasa. Lalu saya terima Tuhan. Dan sampai hari ini saya bertolak dengan Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan. Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Saya sangat happy. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini saya masih berada dalam jalur Tuhan. Saya dipanggil menjadi pastor sebagai sekolah Injil pun tengah-tengah main bola juga. Ya, saya sudah cerita bagaimana cara saya main bola robes. Dan pergilah sekolah Injil. Ya karena Tuhan panggil, pergilah. Akhirnya masih juga bertahan dalam jalur Tuhan. Karena itu pekerjaan. Dan mulai pada hari ini, apa yang menghambat pikiran kamu, minta kamu, emosi kamu, yang membuat jiwa kamu rasa down, yang membuat kamu rasa rendah diri, keyakinan tidak ada, lupakan. Orang akan cakap begini. Firman Tuhan berkata, lupakan. Karena aku akan membuat sesuatu yang baru. Kalau kita lihat ayat 19 berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Itu suatu pekerjaan yang aneh dan tidak masuk akal pada saat itu. Di padang gurun itu tidak ada jalan raya. Orang akan jalan saja, bergerak saja di padang gurun itu. Tidak ada jalur yang tetap. Tetapi Tuhan berkata, mulai pada masa ini, aku akan membuat jalan raya. Bukan hanya jalan seperti jalan pergi Matanggo. Bagaimana lagi? Semarang sudah highway. Tapi Tuhan mau buat satu jalan raya highway, Bandung di Padang, di mana manusia akan ramai untuk mengikutinya. Dan bukan hanya itu, dia meneruskan dan sungai di padang belantara. Orang yang Tuhan panggil dalam blessed and blessed, Tuhan mau membuat sesuatu dari hikmah. Tetapi mesti mulanya ke zero ground, supaya kita datang dalam lantasan Tuhan. Kalau keyakinanmu sudah ada, kalau hidupmu sudah terlatih sebelum ini, bersyukur, surga akan bersyukur. Tetapi kalau kamu rasa tidak mampu, ingat bahwa kamu dipanggil Tuhan untuk mulai dari zero ground, di mana kita akan mulai berjalan dan Tuhan akan mulai melakukan pekerjaannya. Ingat bahwa blessed and grace, Tuhan membuat sesuatu yang aneh, luar biasa, tidak masuk akal. Dan Tuhan akan membuat jalan raya di padang gurun dan juga sungai di padang belantara. Dan ini satu pekerjaan yang tidak mampu dibuat oleh tangan manusia. Kerajaan Raja Agung sekalipun, bahkan siapapun tidak dapat. Hanya tangan Tuhan saja. Berarti Tuhan betul-betul ingin deal dengan orang yang dia panggil dalam gereja. Bahasanya yang paling mudah dipahami adalah influencer. Kamu akan macam mana? Alat penggerak dalam negeri ini. Kemudian ada saya cakap dengan dia.
Sebenarnya bahasa yang begini, tapi kalau saya sebut di sini, ada orang pingsan, ada orang sakit hati, ada orang bunuh juga di sana, bukan di sini. Tetapi ya, Tuhan akan membuat pekerjaan. Tuhan akan membuat. Ada sih tidak masuk akal. Banyak sekali pekerjaan Tuhan yang tidak masuk akal sejak saya muda yang Tuhan beritahu. Saya akan beri contoh yang mudah saja. Dari Serian ke gedung jalan raya itu motosikal sampai batas stop, motosikal berhenti, bengkok karena jalan raya itu. Tapi satu hari Tuhan berkata, berdoa angkat tangan dan berdoa supaya tak. Saya angkat tangan dalam nama Yesus tak. Saya tanya orang sana, kenapa jalan raya ini tidak kita? Oh, tidak ada peruntukan, kata Tuan Menteri, tidak Menteri ini, kata WB ini, kata tidak. Oke. Tetapi sudah didoa angkat tangan tak, kata Tuhan. Yang datang tak siapa? Sultan Brunei datang di negeri itu, di tempat itu, di gedung sana, cari kubur datuk saya. Benar-benar ada kubur di sana. Kubur datuknya dengan tulisan, dimanapun saya meninggal di sanalah saya dikubur. Dan sah itu kubur datuk sudah. Jangan dia merasa ada yang kereta mahal, kereta yang boleh yang repair besi. Dia mau akan dia tidak dapat karena dia punya kereta boleh. Dia sendiri. Hebat sih, karena repair besi. Dia tembak kereta yang musuh. Tapi keretanya pun tidak tahan yang jalan raya. Kenapa jalan raya ini macam ini? Dia kata nanti saya tak. Masuk 1 bulan tak. Saya sudah cerita. Jalan raya itu cantik sekali dan seperti lapangan kapal terbang. Sampai saya bawa motosikal pulas habis. Limpas gereja yang tempat itu sampai ujung sana di kampung orang Melayu. Berhenti, ngacung. Orang berdoa, ya Allah salah, ya saya kata memang salah. Nggak begitulah. Juga saya pergi sedikit, saya dipindah bawa dan dari bawa ke sini tuh anak-anak batas kok. Saya bawa lepas itu saya beli kaji dulu, ada banyak apa skru yang hilang. Skru kamu beli ini sudah tidak ada kata. Begitu, kok tahu lah sedikit. Datang Abu tidak dia peduli. Datang ketua polisi sebelah dia yang datang. Sebelum itu doa tahu, angkat tangan dalam mana Yesus tahu. 1 bulan selepas ketua polisi Malaysia negara datang, kita. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau buat, dia akan buat. Kalau Tuhan mulai sesuatu, dia akan selesai. Jauh, jauh itu. Dia akan mulai membawa engkau ke sini. Dia akan berurusan dengan engkau. Dan dia akan selesai. Kalau engkau miskin terus, katakan, Tuhan bagi saya kaya. Itu tengah-tengah saya berusaha apa? Dengan iman kita, haleluya. Tidak semestinya. You mau makan durian, Tuhan saya akan durian. Cari buah durian, bukan begitu buah durian. Pergi di kedai cari mana? Ada durian, ada mahal lagi. Bayangkan durian Musa Timur berapa ratus orang beli, tidak mudah juga. Itu sebabnya jangan angkat tangan setiap pagi, Tuhan bagi saya kaya. Yes. Mana rasa pagi itu Tuhan buka? Dia minta kaya. Yes. Amin. Tuhan berkati hidup kita, ya. Amin. Karena Tuhan yang panggil, Tuhan berurusan. Sekarang Tuhan berkata, aku akan membuat perkara-perkara yang tidak masuk akal. Jalan raya di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Karena Tuhan boleh mengubah macam ini. Padang gurun dia laut dia boleh mengubah jadi tanah kering. Dan tanah kering dia ubah menjadi taman ini. Seperti tangan berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya kau
Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Begitulah tangan Tuhan. Dia mengubah padang gurun menjadi taman Eden. Tuhan sanggup mengubah itu sampai jadi sempurna. Karena semuanya tangan Tuhan. Saya pergi di MP, saya pergi ke pentas atas itu sebelum MP start. Waktu latihan rehearsal mereka, dan saya rasa bahwa bukan kekuatan, bukan kemampuan, bukan skill, tetapi memerlukan kuasa untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang besar. Kalau bukan Tuhan, siapa? Nah, kali ini Tuhan betul-betul datang bagi gereja Benders, bagi saya saudara. Kalaupun kamu hanya sekejap di sini, semuanya sudah terlibat. Amin. Semuanya sudah dipanggil Tuhan bekerja. Nah, akan seterusnya yang disampaikan oleh firman Tuhan di sini, ialah Tuhan akan melawat kita. Tuhan akan melawat kita. Itu juga disampaikan oleh Pastor John Rito. Kejadian 50 ayat 25. Kejadian 50 ayat 25 berkata, lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulang dari sini. Dalam bahasa Inggris yang lain, Tuhan akan menjadi penolong, datang tolong kamu. Dan dalam bahasa terjemahan King James itu, Tuhan pasti datang melawan. Kalau Agung datang melawan negeri ini, semua berurusan. Saya lihat orang kikis-kikis, tapi jangan kenapa. Orang kikis jalan ini. Orang kata bahwa Agung datang. No. Sampai di depan rumah kami itu dikikis. Saya kata bagus sudah kalau Agung sejak. Minggu datang, setiap minggu datang kikis. Haleluya. Rumah-rumah itu langsung pintar. Seperti main bola. Saya kata kalau setiap minggu aku datang, pasti rumah kita ini seperti taman Eden kita berdoa. Luar biasa. Tuhan pasti datang melawat kamu, kata firman Tuhan. Kalau Tuhan datang melawat kita, pertama-tama gereja ini dia akan lihat apa yang kurang, apa yang perlu ditolong, apa yang perlu dibuat, dia akan mulai buat. Kita sudah ada kan? Barisan pujian penyembahan sudah ada. Itu berkat saya lah. Saya selalu doa sejak pembahalan diminta. Tuhan bagi pemimpin pujian yang bagus. Bagi para waktu di sini, semua penyanyi dari semua datang sini. Akhirnya saya berdoa, Tuhan aku minta maaf. Kalau semua datang sini gereja lain buat apa? Mati kalau gereja lain. Bagi-bagilah. Jumpa Allah gereja lain. Pemain musik itu kalau tidak, saya tidak mau datang ke hotel sebagai pastor itu mau datang ke hotel. Tidak ada pemain musik. Karena akhirnya saya yang main musik. Tahu bagaimana saya main musik dalam pujian penyembahan? Ada yang tidak tahu bagaimana cara saya main musik? Tidak tahu, ada yang tidak tahu. Semua tidak tahu. Saya beritahu lah supaya tahu kenapa, apa yang pas, kenapa pas sangat berdoa minta pemain musik. Mula-mula saya melayani, saya sampai di ketok itu datang ke pemain pastor. You pimpin. Oke. Kalau pimpin pujian, itu makanan saya. Pastor. Tak ada orang pandai main gitar sini, cuma dalam hati saya puji Tuhan. Oke, saya ambil gitar dengan gaya-gayaan. Saya nyanyi segala puji syukur, segala puji syukur. Saya rasa chord yang saya pakai itu dua saja, A dan B. Yang lain saya tidak. Oke. Waktu dia pergi ke chord lain, saya kasih slot dan petikan gitar, saya nyanyi. Segala puji syukur hanya bagimu. Jujur mereka dan mereka tidak tahu bahwa chord saya tidak pakai chord itu. Haleluya. Itu sebabnya saya kuat betul angkat tangan supaya Tuhan membawa pemain musik di gereja di mana saya melayani. Haleluya. Kalau Tuhan tidak bagi lagi secara keterlaluan juga sudah. Amin. Dan kalau engkau pandai main musik,
dan bersyukurlah. Tuhan yang bawa engkau. Bukan kebetulan kamu pergi sini. Tuhan sudah pilih kemana yang kalian yang sendiri dibawa pergi sini. Di sini. Haleluya. Begitulah cara Tuhan. Dan Tuhan akan lawan. Tuhan akan lawan. Dan Tuhan akan mulai berurusan dengan individu juga. Apa-apa kelemahan kamu untuk hidup. Ini kekurangan ini kurang. Dan Tuhan akan lawan dan Tuhan akan mulai hidup. Hanya serahkan kepada Tuhan saja. Beritahu Tuhan ini hidup kami sekeluarga ini. Kami memerlukan ini. Kalau tidak mandi doa. Beritahu Tuhan ini hidup kami ini kekurangan kami. Saya mau macam ini buat Tuhan ini tapi kurang. Saya serahkan. Saya mau macam ini buat Tuhan. Dan kita serahkan kepada Tuhan kan? Haleluya. Serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan datang melawat kita dan inilah yang terbaik. Saya sangat suka. Haleluya. Nah, mari ya. Mana barisan kita di bahasa saya mau nyanyi sudah nih. Mau nyanyi. Haleluya. Oke, nah mari kita berdiri bersama. Setahu waktu kita berpuja penyembahan memang belum sempurna. Ada orang tanya, pastor macam mana kamu merasa dengan musik? Saya kata, kalau secara pribadi saya, kalau saya memuji Tuhan itu betul-betul belas dan habis-habisan itu. Kalau dapat runtuhlah bangunan, Tapi yang ada apa? Karena waktu kita akan mulai nyanyi nanti, kita akan menyembah Tuhan dengan puji-pujian kita. Lalu hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau ingat bahwa kamu ini adalah berkat yang Tuhan janji kepada gereja. Hebat sih, luar biasa. Pekerjaan yang tidak masuk akal. Kamu adalah berkat bagi gereja ini, bagi negeri ini, masa yang akan datang. Kamu, anak kamu dan cucu-cucu kamu. Ingat. Kedua, bahwa jangan perhatikan perkara-perkara yang lalu. Apa orang kata tentang kamu? Jangan ingat-ingat. Jangan perhatikan. Karena Tuhan ingin melakukan perkara baru. Tuhan mau engkau bagi orang yang berlari. Jangan lihat ke hadapan dan lari. Kalau kita ingat-ingat perkara di belakang, saya katakan pensiun di tengah jalan. Tidak mampu sekolah, tidak mampu sekolah, gagal tidak terima, gagal meminta pekerjaan, gagal dalam apapun, dalam percintaan gagal, semuanya gagal, sakit penyakit banyak. Aduh, kita akan berhenti di tengah jalan. Tetapi Tuhan kata lupakan, karena sekarang urusan Tuhan, pekerjaan Allah dan urusan Tuhan. Bagi saya insya. Mari kita menyembah Tuhan dan kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Oh, yeah.
Sembah Raja, sembah Dia, Juru Selamat kita. Janji-janji-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Rencana-Mu itu indah bagi setiap pribadi kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Engkau tinggal dalam kami. Kuasa-Mu nyata dalam kami. Dalam firman-Mu yang kami dengar hari ini, menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi benih yang akan bertumbuh dalam hati kami, menjadi pohon yang berbuah lebat, dan kami akan berbuah yang berhasil menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Terima kasih buat firman-Mu itu. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur di atas kami. Semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Mari sekarang kemuliaan Tuhan, amin.